Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali berjumpa di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti pada pelajaran yang ke-13, menghormati hidup. Jika anak-anak mengikutinya dari buku Jan Brood, maka di sana anak-anak bisa menemukannya pada pelajaran yang ke-16. Tetapi pada buku paket kita bisa menemukan pada pelajaran yang ke-13 dengan tema menghormati hidup. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk mengikutinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan hidup semua makhluk lainnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, di awal pembelajaran kali ini Pak Didi ingin menanyakan kepada kita semua, bagaimana pengalaman hidup kita di dalam menjalani hidup ini? Apakah ada yang tahu kapan mulai hidup, kapan hidup kita akan berakhir? Anak-anak, di sini kita tidak pernah tahu apakah kita pernah ditawari akan lahir sebagai suku apa, dalam keluarga siapa, dan di negara mana. Kita hanya mengerti bahwa kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Disinilah mengapa kita diajarkan untuk menghormati hidup. Berbicara tentang hidup, anak-anak, hidup itu merupakan anugerah atau hadiah. Dari mana kita mendapatkannya? Tentu kita mendapatkan anugerah atau hadiah hidup yang kita jalani saat ini itu berasal dari Tuhan. Karena hidup merupakan anugerah dari Tuhan, maka hidup sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Jika kita ingat pada peristiwa orang meninggal, maka di sana muncul sebuah refleksi bahwa orang yang telah meninggal, artinya orang tersebut telah berpulang ke dalam kehidupan abadi di surga bersama Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil orang tersebut dari kehidupan di dunia ini. Bukan manusia yang menentukan, hari ini saya akan meninggal, besok saya akan meninggal. Tidak. Tetapi hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, dan Tuhan pula yang kemudian akan mengambil kehidupan itu dari kita. Maka di sini pada ditegaskan bahwa hidup ini milik Tuhan, bukan milik manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain atau mengakhiri hidup sendiri. Semua itu merupakan anugerah dan pemberian Tuhan. Maka kita tidak boleh mengambil hidup orang lain. Ingat, di dalam doa 10 perintah Allah, ada perintah dari Allah yang menegaskan bahwa jangan membunuh. Jika kita mengartikan perintah Tuhan ini secara positif, artinya supaya kita menghormati hidup. Nah, kalau kita menghormati kehidupan kita, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk hidup kita dan hidup sesama? Anak-anak bisa perhatikan di sini. Yang pertama, misalnya makan atau minum yang sehat dan bergizi. Kita menjaga kebersihan tubuh kita, istirahat yang cukup, dan juga rajin berdoa dan membangun hubungan baik dengan sesama, membuat kita disukai banyak orang dan jiwanya menjadi tenang. Ingat, ini adalah perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Menghormati hidup. Apa itu menghormati hidup? Menghormati hidup berarti, atau menghormati hidup adalah melakukan sesuatu yang baik bagi diri sendiri dan orang lain serta pada alam sekitar kita. Itulah wujud nyata dari menghormati hidup.
Caranya bagaimana? Lakukan sesuatu yang baik bagi diri sendiri. Tidak cukup bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain, serta alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Caranya, ciptakan hidup yang rukun, tidak saling mengejek, bersedia untuk mendengarkan orang lain, menghargai orang lain, dan juga berteman dengan tidak pandang bulu. Maka dari itu, Tuhan Yesus melalui Injil Matius juga mengatakan, Yesus berkata, bukan saja yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan demikian karena Yesus menginginkan supaya kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Anak-anak perhatikan bahwa hukuman yang diberikan kepada manusia jangankan yang membunuh, yang marah pun yang harus dihukum. Maka Pak Dedi berharap anak-anak kelas 4 bukanlah siswa yang mudah marah. Kenapa? Kalau kita mudah marah, maka kita akan siap menerima hukuman. Maka Yesus memerintahkan hal tersebut kepada kita agar kita membangun perdamaian dengan sesama sebagai bukti nyata bahwa kita juga menghormati kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kehidupan atau hidup itu merupakan pemberian dari Allah sendiri. Demikian penjelasan singkat dari Pak Dedi untuk pertemuan kita kali ini. Oleh karena itu, sebagai tugas pembelajaran, silakan anak-anak sebagai bahan latihannya mengerjakan latihan soal Romawi 1, 2, dan 3 yang terdapat pada buku Jamrud 4B mulai halaman 29 sampai 30. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.